Halo sahabat Manggu, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat dan diberkahkan dalam setiap langkahnya. Selama menjadi seorang mahasiswa, pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa hidup sebagai mahasiswa itu kayak ajang pamer lifestyle? Misalnya nongkrong di cafe hits, pamer OOTD baru, atau liburan ke tempat-tempat fancy biar feeds Instagram makin estetik. Nah, kalau kalian relate, awas, bisa jadi kalian sudah tergerus dan terbawa arus budaya hidup hedonisme. Sebenarnya apa sih itu hedonisme? Dan apakah hedonisme ini seru atau malah bikin hidup makin ribet? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi guys, hedonisme itu adalah bentuk gaya hidup yang mengutamakan kenikmatan dan kesenangan saja. Singkatnya, yang penting happy. Tapi kalau nggak dikontrol, bisa jadi bumerang buat diri sendiri. Apalagi kesenangannya lebih menguras dompet daripada mengembangkan diri. Nah, gimana sih ciri-ciri dari mahasiswa hedon? Coba cek diri kalian termasuk dalam mahasiswa hedon atau enggak. Ciri-cirinya yang pertama, suka belanja barang branded meskipun duit pas-pasan. Yang kedua, nongkrong di tempat mahal demi eksistensi. Ciri yang ketiga, lebih sibuk FOMO dibanding fokus akademik. Dan yang terakhir, suka ngutang atau jajan pakai pay later tanpa mikirin resiko selanjutnya. Dari keempat ciri-ciri ini, nah, kalau jawaban kalian iya, lebih dari 2 kali dari keempat ciri-ciri tadi, hati-hati deh. Skripsi mandek, bingung pilih metode penelitian yang tepat, atau masih ragu bagaimana cara menyusun penelitian hukum yang benar? Jangan khawatir, buku metode penelitian hukum ini adalah panduan lengkap yang akan membantu kamu memahami berbagai pendekatan penelitian hukum, mulai dari normatif hingga empiris. Mudah dipahami dengan bahasa yang jelas dan sistematis, lengkap dan praktis dengan contoh konkret untuk penelitian hukum, cocok untuk mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum, panduan step by step agar penelitianmu lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan buku ini kamu akan belajar bagaimana membedakan penelitian hukum normatif dan empiris, berbagai pendekatan penelitian yang bisa kamu gunakan, teknik pengolahan data dan analisis hukum yang benar, serta tips dan trik menyusun laporan penelitian hukum yang berkualitas. Jangan sampai penelitianmu gagal hanya karena salah metode. Dapatkan segera buku metode penelitian hukum ini dan jadilah mahasiswa hukum yang jago riset. Hanya tersedia di www.manggustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Pesan sekarang dan tingkatkan kualitas penelitian hukummu. Hedonisme sekilas memang kedengarannya fun-fun aja, tapi efek sampingnya bisa bikin pusing. Ada beberapa dampak negatif dari hedonisme. Yang pertama, akademik bisa berantakan karena lebih fokus main daripada belajar. Kemudian dampak yang kedua, dompet makin tipis, apalagi kalau keuangan nggak terkontrol. Dampak yang ketiga, kurang siap buat masa depan karena kebiasaan boros bisa berlanjut sampai kerja nanti. Dan yang terakhir, dampak negatif yang keempat, stres dan insecure kalau nggak bisa terus-terusan tampil keren di media sosial. Nah, Manggu Media di sini tidak hanya menjelaskan soal apa itu hedonisme, dampak negatifnya, dan juga ciri-cirinya. Manggu Media akan memberikan solusi dari bagaimana cara keluar supaya kalian tidak terjerumus dan bisa keluar dari zona hedonisme ini. Nah, yang paling utama adalah kamu harus pinter ngatur keseimbangan, ya. Ada beberapa tips yang bisa mungkin kamu lakukan ya untuk kamu terhindar dari budaya hedonisme. Yang pertama, atur budget bulanan. Jangan besar pasak daripada tiang.
jangan sampai besar pengeluaran daripada pemasukan. Ya, pengaturan budget setiap bulan itu sangat penting supaya keuangan kamu lebih teratur dan terarah tentang kamu akan pergunakan uang ini untuk apa, untuk kemana, untuk kepentingan apa, supaya tetap dalam koridor kebutuhan, bukan sebatas keinginan. Itu. Selanjutnya, poin yang kedua, tips yang kedua, fokus pada investasi diri. Kayak ikut organisasi, seminar, atau belajar skill-skill baru. Daripada kamu menghambur-hamburkan uang hanya demi kesenangan dan kenikmatan, alangkah baiknya untuk kamu melakukan investasi diri dengan menggunakan uang kamu pada hal-hal yang positif. Selanjutnya, tips yang ketiga, bijaklah pakai media sosial. Jangan gampang FOMO sama gaya hidup orang lain. Kita tahu bahwa media sosial itu bagaikan pedang bermata dua, bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Selanjutnya, tips yang keempat, temukan kesenangan yang lebih bermakna, misalnya berkarya atau bisnis kecil-kecilan, supaya waktu kamu tuh nggak terbuang hanya untuk melihat gaya hidup orang lain, yang nantinya malah bikin kamu terus insecure dan ingin mencoba hal yang mungkin saja tidak bisa kamu lakukan. Jadi hedonisme itu bukan berarti salah, asal kita bisa kontrol dan tahu batasannya. Jangan sampai nih, demi eksistensi yang melejit, masa depan malah terancam. So, buat kalian yang relate sama video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang sadar. Dan pastinya subscribe juga channel Manggu agar kita bisa ketemu lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.